Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilman dari kelompok 6 yang beranggotakan Arif Al-Fahri, Ilman, saya sendiri, Safira, dan Fitria. Kami akan menjelaskan tentang Kerajaan Aceh Darussalam dan Denmark. Aceh Darussalam, benteng tangguh Islam di Nusantara. Masa kejayaan dari Kerajaan Aceh tercapai pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yaitu pada tahun 1607 hingga 1636 Masehi. Beliau memiliki kekuatan militer yang kuat dan besar. Beliau berhasil menguasai Sumatera sampai daerah Bengkulu dan Kampar. Sultan Iskandar Muda digantikan oleh menantunya, yaitu Iskandar Thani. Pada masa beliau, kejayaan Aceh terus berlangsung dan bertambah jaya. Pada tahun 1641 Masehi, beliau wafat, dan tanda-tanda kemunduran Aceh pun terjadi. Perselisihan antara kalangan keluarga kerajaan menyebabkan kelemahan yang menjadikan sebagian kekuasaan Aceh pun runtuh. Sebab lain dari keruntuhan Aceh adalah adanya orang Belanda yang berhasil merebut Malaka pada tahun 1641 Masehi. Kemudian menguasai perairan di Indonesia dan berusaha menjatuhkan kerajaan Aceh yang masih kuat pengaruhnya di kalangan rakyat. Usaha Belanda untuk meruntuhkan Aceh adalah dengan mengadu domba dan menghasut daerah kekuasaan Aceh yang kemudian berhasil melepas diri dari kekuasaan Aceh. Sedikit informasi, Selat Malaka merupakan jalur penting bagi perdagangan dunia, khususnya bagi Eropa dan Asia. Banyak kapal dagang dunia yang melintas di Selat Malaka. Selain itu juga, Selat Malaka dijadikan jalur transportasi terpenting di dunia. Kerajaan Demak, tunas supremasi kejayaan Nusantara. Raden Patah yang memeluk agama Islam memutuskan hubungan dengan Majapahit dan mendirikan Kerajaan Demak. Jepara, Tuban, Gresik membantu Demak untuk berdiri menjadi kerajaan. Patiunus yang menjabat di Jepara sangat rajin membantu ayahnya, yaitu Raden Patah, untuk meluaskan kekuasaan Demak. Patiunus memberanikan diri memimpin pasukan untuk menaklukkan Portugis di Malaka. Tetapi usahanya gagal. Patiunus menggantikan ayahnya selama 3 tahun. Beliau kemudian wafat. Beliau terkenal dengan nama lain, yaitu Pangeran Sabranglor. Penggantinya adalah Pangeran Trenggono yang memerintah pada tahun 1564. Sultan Trenggono menghindarkan Demak dari ancaman Portugis untuk menguasai daerah pesisir Jawa. Fathaillah yang melarikan diri dari Pasai diterima Sultan Trenggono. Fathaillah dinikahkan dengan adiknya. Fathaillah menjadi kunci Demak dalam menghalau dan mengalahkan Portugis di pesisir Pulau Jawa. Beliau berhasil mengalahkan Portugis di Sunda Kelapa yang kemudian diganti namanya menjadi Jayakarta. Selain itu, beliau juga menaklukkan Banten dan Cirebon yang dikuasai oleh kerajaan Pajajaran. Sultan Trenggono wafat ketika melakukan usaha penaklukan Pasuruan. Wafatnya Sultan Trenggono menimbulkan konflik perebutan kekuasaan antara adik Sultan Trenggono dan anak Sultan Trenggono. Pangeran Sekar Sedading Lepen, adik Sultan Trenggono, terbunuh. Pangeran Prawoto yang berkuasa kemudian mendapatkan usaha perlawanan Arya Penangsang, anak dari Pangeran Sekar Sedading Lepen yang melakukan balas dendam kepada Pangeran Prawoto. Sekian dari kelompok 6, terima kasih.